Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Fikri Fadila, mahasiswa Universitas Terbuka dengan Prodi Sistem Informasi dari UT Bogor. Video kali ini kita akan membuat database dari mata kuliah basis data, ya. Nah, di sini udah ada petunjuknya, ya. Jadi kita akan buka di CMD, lalu di phpMyAdmin, gitu. Untuk soalnya sendiri, nah ini dia soalnya, ya. Berdasarkan entity relationship diagram atau IRD, silahkan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada di exam dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Jadi sesuai dengan ini, ya. Tuh. Untuk lengkapnya, panduan mengerjakan lakukan setiap tahapan praktikum mengacu kepada BMP MSI 4206 basis data, gitu. Dan ini ada cara-caranya, itu lakukan serta aktivitas kegiatan mahasiswa seperti yang telah dilakukan karena kata penuntut dari mahasiswanya, seperti itu. Ini aja. Nah, pertama-tama kita masuk dulu ke ini ada examnya, kita buka examnya, lalu kita jalankan ini yang MySQL. Sampai hijau begini, artinya udah. Kalau buat buka di CMD sebenarnya hanya perlu ini aja, cuma kalau mau buka di phpMyAdmin Apache-nya juga harus diaktifkan, gitu. Nah, sekarang kita buka di CMD dulu. Kita masuk ke command prompt-nya dulu. Nah, untuk masuk ke MySQL. Nah, untuk masuk ke MySQL-nya kita ketikkan MySQL strip U. Nah, sebagai administrator, ya. Nah, setelah masuk kita bisa lihat dulu database yang punya kita ada apa aja. Nah, kita ketik show databases. Nah, ini database yang kita punya, ya. Selanjutnya kita akan membuat database dari rumah sakit, ya, kalau nggak salah rumah sakit, ya. Nah, ya. Jadi kita buat database rumah sakit aja. Cara buatnya kita ketikkan create database DB rumah sakit, gini aja. Oke, sudah berhasil. Kalau kita cek sudah ada, ya, ini DB rumah sakit. Oke, sudah ada. Kita gunakan DB rumah sakit dengan ketik use DB rumah sakit. Untuk ngecek tabel-tabelnya kita ketik show tables. Oke, terus sana empty set, ya, karena kita belum bikin tabel-tabelnya. Nah, sekarang kita akan buat tabel terlebih dahulu. Nah, coba kita ikutin sesuai dengan panduan aja dulu, ya. Oke, kita buka command prompt-nya. Kita ketikkan create table. Itu nama tabelnya pasien. Oke, kita masukkan ID pasien dengan tipe data integer, maksimalnya 3. Lalu ID pasien ini adalah primary key dan auto increment, gitu, ya. Oke, selanjutnya kita masukkan lagi nama pasien dengan tipe datanya varchar. Ini di sini maksimalnya 30. Kita ikutin aja 30 maksimalnya.
Lalu kita masukkan alamat pasien, tipe datanya varchar lagi. Jumlah maksimalnya 100. Oke. Lalu kita masukkan jenis kelamin dengan varchar. Kita masukkan 10 aja misalnya ya. Lalu kita masukkan juga nama penyakitnya. Kita masukkan penyakit gitu ya, dengan tipe datanya varchar lagi, maksimalnya 100. Oke. Lalu terakhir ada nomor HP. Masukkan nomor HP, tipe datanya varchar, jumlah maksimalnya 15 saja. Oke, setelah ini kita kasih tutup kurung lalu titik koma. Loh, kok error? Sebentar ya. Nah, oke, kita sudah buat, tadi ada error ya, kita sudah buat. Nah, sekarang kalau kita udah buat tabel ini, kita bisa coba show tables. Nah, ini udah ada ya tabel pasien. Sekarang kita lanjut dulu ke tabel berikutnya. Sekarang kita coba bikin tabel daftar ya. Create tabel daftar. Di daftar ini ada ID pasien, ID admin, ID daftar. Oke, berarti kita bikin ID daftar, tipe data integer dengan maksimalnya 3. Ini adalah primary key dan auto increment. Seperti ini. Lalu kita masukkan lagi ID pasien ya. Pasien yang tipe data integer maksimal 3. Oke, selanjutnya kita masukkan ID admin. Kalau di panduannya ya ID admin 3. Oke, dengan ID admin di sini 3. ID admin kita lupa masukin integer tipe datanya ya, maaf. Masukkan dan jalankan. Oke, ini sudah dibuat. Sekarang kita coba cek show tables. Oke, dan kalau kita pencet this pasien, nah ini ya, kita juga bisa coba lihat tabel daftar. Oke, isinya gini. Nah, sekarang coba kita lakukan relasi ya di antara primary key yang ada di pasien dan di tabel daftar. Oke, dengan cara alter table daftar, kita masukkan edge for range key ID pasien. Kita masukkan referensinya dari tabel pasien dengan ID-nya ID pasien. Seperti ini. Oke. Kita coba. Ini sudah oke. Berarti kalau kita lihat nanti bakal ada garisnya. Nah, sekarang kita akan lihat di PHP My Admin-nya. Kita klik admin. Nah,
Ini sudah masuk di PHP MyAdmin. Sekarang kita cek database yang tadi kita buat, TB rumah sakit. Nah, kalau kita bisa lihat di bagian desainer. Nah, di bagian desainer ini udah muncul ya relasinya. Ya, dimana ini adalah primary key, ini adalah primary key, dan ini adalah foreign key-nya ke sini, kunci tambuhnya ke sini gitu ya. Oke, kita juga bisa lakukan ke yang lain. Oke, sebelum itu kita akan buat semua tabel terlebih dahulu, oke? Oke, nah ini kalau udah maka akan nambah ya, sudah ada tabel administrator. Selanjutnya kita bikin lagi yang lainnya ya. Oke, nah ini sudah kita buat 3 tabel ya. Sekarang kita coba untuk go. Nah, ini sudah berhasil semua dibuat ya. Sekarang kita buka struktur dan ini dia tabel-tabelnya. Gitu. Kalau di PHP MyAdmin begini kelihatannya. Ya. Kalau kita buka di command prompt, kita buka show tables. Nah, gini ya. Ada administrator, daftar, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Begitu. Kalau mau lihat tabel ini, kita tinggal klik saja. Nah, ini ada admin, nama admin, waktu jaga gitu kan. Terus kita bisa mau lihat pasien, ada apa aja atributnya. Nah, gini ya. Dan ada nama pasien, ID pasien, alamat pasien, jenis kelamin, penyakit, dan nomor HP. Gitu. Kalau di command prompt kita tinggal klik des, tulis saja namanya, misalkan tabelnya daftar tadi. Kita masukkan administrator gitu. Oh, udah deh, jadi ada yang itu auto increment gini gitu kan. Nah, untuk buat relasinya di sini kita bisa ke bagian desainer ini. Oke, ini kita atur dulu ya. Nah, kita panggil kita buat foreign key-nya itu semisal kita bikin relationship ya, create relationship, lalu kita select reference key-nya. Misalnya ini ID dokter, kita ke sini ya, lalu klik create. Oke. Ini missing. Nah, ini sudah missing. Oke, ini udah berhasil. Kalau kita tadi udah sempet error ya, saya lupa masa nggak pakai ini. Oke, ini udah berhasil. Kalau kita cek di bagian desainernya, nah ini udah ada ya. Oke, kita masukkan lagi, kita kode petunjuknya. Dokter. Oke, coba kita buat sesuai ininya ya. Kita bikin di ini aja.
Oke, kita bikin relasinya di command prompt aja ya. Alter kurang lebih seperti ini antara relasi-relasinya ya. Kita save. Oke, seperti ini. Nah, ini udah jadi ya. Nah, setelah kita buat relasinya, kita akan coba memasukkan datanya ya. Oke, kita coba insert pasiennya. Kita coba pakai command prompt aja. Oke, setelah ini kita coba masukkan data-datanya ya. Ya, jadi seperti ini. Oke, kita akan masukkan di command prompt. Di command prompt terlebih dahulu kita ketikkan insert into table pasien. Kita masukkan ID pasien yang tadi kita sudah buat, lalu nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, penyakit, dan nomor HP. Oke, kita masukkan value. Ke ID pasien kita masukkan saja 1 gitu kan. Namanya kita masukkan misal Rahma Aulia dengan alamat pasiennya di misalnya Bogor gitu kan. Karena tadi kurang teliti dan ini kita udah berhasil masukkan nama pasien-pasiennya. Dan kalau kita lihat di sininya di struktur, nah kita lihat tabel pasien. Nah, ini udah ada ya, ID-nya 1, 2, 3, nama pasiennya Rahma Aulia, Dodit Mulyono, Aurelia Fitri, alamat pasien dari Bogor, Semarang, dan Jakarta, jenis kelaminnya perempuan, laki-laki, perempuan, penyakitnya demam, flu, dan batuk, nomor HP-nya ada ini ya, seperti ini. Dan kalau mau menghapus tinggal pencet delete. Kalau menambah kita bisa nambahin lagi. Misal kita mau tambah lagi, misal
sudah berhasil. Kalau kita lihat di Bruce sudah ada nama Rizky Permata gitu. Dan kalau kita punya struktur ya gitu, kita ke sini lagi, kita masukin dulu yang lainnya ya, kayak administrator, daftar, dokter admin, pasien dokter gitu ya. Nah, sudah ada ya adminnya, dan di daftar belum ada dokternya. Nah, ini dokter sudah ada. Nah, ini udah muncul ya, cuman tanggal akhirnya kita tadi salah, harusnya benar formatnya. Sekarang coba kita edit. Nah, di sini kita tinggal tentuin aja. Oke, sudah selesai. Kita tinggal lihat strukturnya. Mana sih? Nah, ini udah berubah ya. Oke, sekarang kita lakukan ke yang lain. Oke, sudah ya. Begini. Sekarang kita masukkan yang lain-lainnya. Nah, ini udah ada yang daftar ya, ID 1, pasien 1, admin 1, sudah begini gitu kan. Oke, kalau kita lihat ada admin 1, pasiennya Rahma Aulia, ditanganin adminnya sama Fadilah gitu kan, semisal gitu. Sekarang kita masukin lagi yang lain. Sekarang kita masukin yang lainnya. Nah, sekarang kita ke dokter admin. Nah, kalau mau ngisi datanya kita bisa insert di sini. Nah, datanya misalnya kan satu ID adminnya misalkan Nadia Putri, dokternya si Ijal Wahyudi gitu kan misal. Nah, ini yang kedua diperiksa sama Fikri Fadilah, dokternya diperiksanya sama Zahra Amalia. Oke, lalu kita pencet go. Sudah. Nah, ini udah ada langsung terbuat ininya kayak SQL-nya otomatis. Dan kalau kita klik di sini sudah ada ya edit. Udah deh, udah ada gitu, gampang ya. Terus rumah sakit, administrator kita lihat. Oke, udah ada adminnya. Oke, yang udah mendaftar juga ada ya. Oke,
ada. Kita punya 3 dokter juga. Ada dokter adminnya. Ini ada pasiennya. Kita punya 4 pasien. Ada pasien dokter. Ini resep-resepnya udah ada ya. Tuh 3 minum. Sudah makan gitu. Nah, selanjutnya kita akan coba ikutin yang ada di sini. Kayak kita pakai select ini ya. Mana ya? Nah, ini ya, select. Oke. Kita coba di sini, misalkan kita masukkan select bintang, ini artinya select semua. Nah, from patient kita go, maka muncul semua di sini. Balik lagi, select. Oke, sekarang kita coba gini ya. Dan nah, kayak kita jadi masukkan ini ya. Select, pilih nama pasien, alamat pasien, dan nomor satu pasien dari tabel pasien, dimana jenis kelaminnya itu laki-laki. Nah, ini kita punya 2 ya. Namanya ada Dodit Mulyono dan Rizky Permata. Gitu. Alamatnya dari Semarang dan Depok. Nomor HP ini. Gitu ya. Select join antar tabel. Nah, ini menggunakan join. Mana contohnya? Nah, muncul ya. Jadi ini adalah nama-nama yang sudah diperiksa oleh dokter gitu kan. Nah, kita klikkan pasien, nama pasien, dokter, nama dokter, pasien dokter gitu kan. Dari pasien dokter mengambil dari pasien, tabel pasien, ID pasien gitu kan, dan pasien dokter gini gitu ya. Dan ini hasilnya ada Rahmaulia, Dodit Mulyono, Aurelia Fitri, Rizky Permata ya. Semuanya sudah semuanya udah di periksa gitu kan. Oke, selanjutnya kalau kita lihat ke sini, kita salin aja ini nih, select semua dari tabel pasien, dimana ID pasien diantaranya 3 sampai 5. Karena kita cuma ada 4, berarti kita coba masukin diantara 2 dan 4. Nah, muncul ini dia seperti itu ya. Mungkin segini aja prakteknya. Ini ada database rumah sakit, ada administrator, daftar, dokter admin, pasien dokter gitu kan. Dan bentuk desainnya seperti ini ya. Ini kita sudah save juga, jadi udah kita screenshot dulu. Oke. Nah, selain ini kita juga bisa ekspor ini. Jadi kita save. Nah, caranya kita klik ekspor aja. Formatnya SQL. Oke, dengan namanya DP rumah sakit database. Oke, kita ekspor. Nah, ini udah ada. Kalau kita lihat di download, nah ini sudah ada. Kalau kita buka, ini akan buka di aplikasi IDE gitu ya. Nah, ini munculnya semua kode-kode yang sudah kita masukkan ke dalam database-nya gitu kan. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.